Tahapan perencanaan pariwisata yang selanjutnya yaitu melakukan penelitian kemungkinan perlunya penanaman modal. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu kebutuhan modal untuk bisnis pariwisata ini cukup besar. Jadi dilakukan penelitian dulu apakah perlu adanya penanaman modal atau enggak. Dan yang terakhir, melakukan perlindungan terhadap kekayaan alam yang dimiliki dan memelihara warisan budaya bangsa. Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk terjun ke dunia pariwisata, yang perlu atau penting untuk dilakukan selain hal-hal yang disebutkan di atas itu adalah juga menjaga kekayaan alam dan warisan budaya. Karena selama ini seperti yang kita tahu ya, orang-orang itu berambisi misalnya kayak akomodasi gitu atau tempat-tempat penginapan mau membangun penginapan-penginapan itu kayak yang mau apa sea view banyak kan di Jogja itu sekarang kayak HH Sea View, Oblique Sea View. Mereka membangun kayak tempat-tempat wisata di pinggir tebing-tebing di mana itu menghadap ke pantai langsung. Terkadang itu ketika kita memutuskan untuk membangun bisnis, apalagi pariwisata, ada beberapa yang mungkin egonya lebih tinggi ya. Jadi kayak tidak memperhatikan perlindungan terhadap kekayaan-kekayaan alam yang ada di situ. Misalnya kayak tebing-tebingnya itu. Tapi kalau memang skalanya sudah besar, sekarang orang-orang itu sudah mulai menjaga karena selain menjaga dari kekayaan alamnya juga mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap wisatawan. Jadi misalnya kayak longsor dan segala macamnya tuh. Dan yang tak kalah penting juga menjaga warisan budaya. Jadi karena budaya di Indonesia itu banyak macamnya, jangan sampai karena ego atau karena keinginan atau karena bisnis semata budaya-budaya tersebut jadi hilang. Makanya kalau di Bali itu sekarang kan banyak beberapa tempat wisata yang tetap mempertahankan warisan budaya. Kayak masih ada patung yang memang menciri khaskan Bali yang dikasih kain. Itu kan juga salah satu warisan budaya itu masih tetap ada di sana dan dipertahankan. Nah, dalam proses perencanaan pariwisata, langkah yang terakhir atau tahapan yang terakhir ini menjadi salah satu hal juga yang cukup penting untuk difikirkan. Ya, apalagi kekayaan alam itu kan makin lama sekarang makin menipis ya. Kayak dibangunnya IKN itu kan butuh lahan berapa itu untuk dikorbankan. Dulu hijau nggak Pak daerah IKN tuh? Hijau ya Mas. Hijau dulu Dulu tuh itu kawasan hutan ya. iya Bu, hutan. Kan beda-beda ya kalau zaman dulu 100 tahun yang lalu ya lebat-lebat gitu kan hutan-hutan kayu bakau. Apa kayu 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 ulin. Terus lama-lama kan direboisasi jadi hutan tanam industri yang biasanya buat bahan baku kertas. Sekarang udah rata sebagian Tapi aja. sebenarnya sebagai orang Kalimantan asli seneng nggak dengan adanya IKN? Atau ada kan orang biasanya yang karena fanatikme, karena terlalu cinta sama alam, kayak menyayangkan, kenapa sih untuk segini sekarang kan jadi diganti bangunan-bangunan gedung, tidak ada lagi kayak hutan hijau-hijau yang menciri khaskan Kalimantan. Dulu kan Kalimantan itu kalau orang mengenalnya adalah salah satu tempat di mana kawasan hutannya lebih banyak gitu kan. Iya, dulu kan kita salah satu paru-paru dunia lah Bu ya, paru-paru Iya. Indonesia. Kalau sebenarnya sih masyarakat sendiri pada umumnya itu welcome aja. Jadi sebenarnya senang. Semenjak ada IKN itu pertumbuhan ekonomi daerah sekitar itu sudah lebih baik daripada dulu. Oh ya, Sekarang itu ya sekarang itu mereka itu sudah punya penghasilan yang pastinya naik bisa hampir 100%. Kemudian perubahan-perubahan terhadap bisnis bisnis mereka, pekerjaan mereka yang tadinya petani berkebun, sekarang sudah bisa jadi pedagang. Nah, pedagang ini kan juga bisa menghasilkan income yang lebih besar daripada dulu-dulu. Jadi bisnis sebenarnya perubahan pariwisata tuh, salah satu yang ikut terdampak juga nggak? Karena kan orang misalnya orang seperti kita ya, pinginnya ke sana selain lihat.
IKN-nya. Oh, IKN-nya itu di sini juga kan mungkin mampir untuk menikmati wisata-wisata lain yang ada di Kalimantan gitu. Gimana Bu maksudnya? Kayak bisnis-bisnis pariwisata yang dulunya ada di situ Di sebelum situ. ada IKN, itu juga ikut terdampak nggak? Ikut naik nggak? Oh ikut Bu. Jadi ada salah satu wisata namanya Bukit Bangkirai. Jadi itu wisata hutan pohon bangkirai yang umurnya ratusan tahun, yang pohonnya besar-besar, yang kita bisa meluk itu harus 7 orang gitu. Jadi sekarang tambah rame lagi gitu. Jadi orang yang ke IKN pasti akan mampir ke situ juga. Dan Karena dekat wisata juga. karena dekat juga gitu. Jadi ada beberapa wisata kayak seperti air panas, itu kan ada sumber air panas yang dulunya nggak terlalu rame, sekarang udah dibikinkan akses, jadi orang bisa mampir juga. Jadi banyak sih perubahan-perubahan yang bisa bisa menjadikan lebih baik lagi. Itu sih. Jadi lebih banyak perubahan positifnya daripada negatifnya ya, Pak? Ya, sebenarnya itu. Tapi yang kalau di luar sana kan banyak yang jelek-jeleknya. Tapi kalau Iya. di sini, Jadi kayak kadang berita yang ada di medsos itu entah siapa yang membuat ya, jadinya itu kayak menyayangkan. Kenapa sih dulu yang kayaknya kawasan hutan udah hijau, udah bagus, sekarang harus dibangun gedung-gedung lagi kayak gitu. Padahal sebenarnya itu dampaknya terhadap sektor yang lain juga cukup bagus ya, Pak. cukup bagus, Bu. Bu, Sangat bagus. Oke, jadi terima kasih untuk Pak Ari karena sudah berbagi cerita. Jadi kita-kita itu tidak termakan mentah-mentah berita yang ada di media sosial, apalagi terkait IKN ini kan kemarin waktu pemilu juga cukup menjadi perhatian ya. Saya juga jadi penasaran sebenarnya di sana itu dengan adanya pembangunan seperti itu berdampak juga nggak ke bisnis-bisnis pariwisatanya? Karena kan seperti yang kita tahu jarang sekali ya. Mungkin ada beberapa pariwisata yang ada di Kalimantan yang sampai kayak viral gitu loh, Pak. Kalau ada kan, biarpun Raja Ampat, itu kan semua orang tahu gitu. Kalau yang di Kalimantan ini yang benar-benar viral dan kiranya orang tahu tuh apa? Itu tadi, Pantai Manggar. Oh enggak, Bu. Kalau di Amoy, tempat saya Bu. Kalimantan Timur ya pantai ini, pantai di Berau, Oh, itu yang sudah mendunia sih. pantainya. Iya, di atas. Kemarin itu ada kakak tingkat dari Bapak Ibu ini, waktu saya kasih tugas untuk bisnis pariwisata ini, dia juga memperkenalkan pulau apa ya itu namanya. Jadi pulaunya itu masih pantainya, airnya bersih, terus kayak kawasan pesisirnya juga masih bagus, tetapi kayak orang-orang itu nggak pernah kenal gitu loh. Karena Enggak. selama ini mungkin kurang diekspos aja, di Ambon kalau nggak salah. Padahal Ambon itu juga banyak di sini ada yang dari Ambon, Kak. Katanya Ambon, Maluku itu banyak pantai bagus-bagus juga di sana. Oke, next. Mengapa perencanaan pariwisata menjadi penting? Karena salah satunya mempunyai peran besar dalam penciptaan nilai tambah faktor produksi, lapangan pekerjaan, karena memiliki efek multiplier tertinggi, dan lain-lain. Next, ini keuntungan perencanaan pariwisata ada 13. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam membuat perencanaan pariwisata. Prinsip perencanaan pariwisata. Jadi, membuat perencanaan pariwisata itu yang pertama harus dibawa koordinasi perencanaan fisik daerah secara keseluruhan. Jadi, perencanaan fisik ini biasanya kan memuat tentang tata rencana kota, tata rencana infrastruktur. Jadi, ketika membuat perencanaan pariwisata juga harus memperhatikan koordinasi dengan perencanaan fisik daerahnya. Jadi, di daerah tersebut untuk jangka waktu mendatang, apakah infrastrukturnya cukup memadai atau enggak. Seperti kayak wisata-wisata seperti yang saya bilang ketika di Jogja, itu kan sekarang lebih banyak yang ke pesisir Gunung Kidul itu agar memperoleh view pantai yang bagus. Jadi di sana hotel-hotel itu sekarang arahnya ke sana. Nah, dalam membuat perencanaan pariwisata itu pasti mereka akan memperhatikan perencanaan fisiknya. Jadi perencanaan fisiknya itu pembangunan infrastruktur ke sana itu ada enggak.
jalan atau akses untuk ke sana itu ada enggak. Nah, itu penting. Yang kedua juga berdasarkan suatu studi yang khusus dengan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan alam, budaya, terus selanjutnya didasarkan atas penelitian yang sesuai dengan lingkungan alam, memperhatikan faktor geografi. Jadi selain memperhatikan faktor budaya, juga memperhatikan faktor geografi. Apakah di wilayah tersebut misalkan dibangun hotel itu memenuhi enggak standarnya secara geografi. Jangan sampai hotel udah mau dibangun, ternyata struktur bawah tanahnya tidak memungkinkan. Secara faktor geografinya tidak memungkinkan. Maka akan sia-sia atau hotel tersebut tidak bisa bertahan lama secara struktur bangunan dan memerlukan biaya yang cukup besar untuk pemeliharaannya. Yang keempat harus memperhatikan faktor ekologi atau faktor lingkungan. Dan yang terakhir tidak hanya memperhatikan masalah dari segi ekonomi, tetapi harus juga memperhatikan masalah sosial. Jadi ketika kita membuat bisnis perencanaan pariwisata, biasanya suatu bisnis pariwisata itu kan dibangun berdampingan dengan masyarakat lokal ya, masyarakat sekitar ya. Jadi karena efeknya atau dampaknya secara sosial itu juga ada. Contoh misalnya wisatawan yang datang itu kan karakteristiknya beda-beda ya. Banyak di antaranya itu yang sopan, ada juga yang seenaknya sendiri. Nah, dalam proses perencanaan pariwisata, dampak sosial ini pun juga harus masuk ke dalam prinsip atau masuk ke dalam tahapan perencanaan karena kita harus memikirkan efek jangka panjangnya. Jangan sampai bisnis pariwisata kita secara sosial bergesekan dengan masyarakat sekitar. Karena ketika bisnis pariwisata kita bergesekan dengan masyarakat sekitar, maka hal tersebut bisa menimbulkan efek yang tidak mengesankan atau tidak enak. Karena biasanya kan kalau tempat wisata dibangun terus sudah tidak ada hubungan yang saling bersinergi dengan masyarakat sekitar, apa yang terjadi biasanya? Masyarakat cenderung menolak kan. Mereka merasa Iya. bahwa kayak dulu sebelum ada tempat wisata itu di sini aman loh. Sekarang itu ketika ada orang yang sering datang ke sini jadi lalu lalang, anak kecil jadi nggak bisa lewat di jalan gitu. Dulu sebelum ada tempat wisata itu kehidupannya enak, tenang. Setelah ada tempat wisata jadi kayak rame, tidak bisa istirahat dengan tenang. Nah, itu juga harus masuk ke dalam prinsip perencanaan pariwisata yang kita buat.